Jadi tahu nih gimana kekuatan King Indo nanti ya ketika ngelawan Thailand ya. Karena semalam sempat ini Singapura melawan Thailand tuh akhirnya dengan skor 3-1. Oke, welcome back to my channel ya buat semua sobatku clipping bola dimanapun kalian berada ya. Aku doain buat kalian yang sudah subscribe, like, komen. Semoga dalam kesehatan dan dilancarkan rezekinya buat kalian yang barusan aja nekan tombol video ini ya. Aku ucapin terima kasih, langsung aja tekan tombol subscribe-nya. Ya, betul sekali semalam itu sempat ada pertandingan Singapura melawan Thailand dengan skornya 3-1 kemenangan dari Thailand ya. Tapi pas waktu Singapura melawan Indonesia itu adalah skuad second ya. Bukan second, skuad kedua ya. Grade B ya, bukan grade A ya. Jadi belum bisa untuk mengukur kehebatan atau kekuatan yang original yang aslinya dari timnas Indonesia ya. Tapi kali ini aku banyak sekali membawakan berita-berita buat kalian semuanya. Mari kita bahas semuanya ya. Ini banyak sekali, mulai dari update-update yang ada di luar negeri. Pertama kali ini datang dari Laurin Urik yang dikabarkan ini ya beberapa hari yang lalu itu dikait-kaitkan dengan akan dinaturalisasi ya di kloter yang kedua. Tapi kita belum tahu ya. Tapi ini kabar yang terbaru dari Laurin Urik resmi ini kita gaskan sekarang, guys. Nah, ini adalah gelandang muda berdarah Indonesia Laurin Urik ini dikabarkan segera melanjutkan karirnya di SC Paderborn ya 07 dengan status pinjaman untuk musim Bundesliga 2026 sampai 2027 ya. Kesepakatan antara dua belah klub ini disebut telah tercapai. Urik juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis sebelum proses kepindahannya resmi rampung. Makin banyak ya update yang lagi main di tim-tim besar ya, di liga-liga besar ya. Nah, ini juga datang lagi kabar dari pertandingan Aston Villa melawan Mönchengladbach ya. Inilah momen Kevin Dix versus Aston Villa cuy ya. Kali ini Kevin Dix bermain sebagai CB lagi cuy di Gladbach. Lihat nih, trupas. Wah gila cuy trupasnya. Anjir, akurat banget dan. CB bisa build up nih guys. Wah ini mah udah semakin yakin guys ya. Udah semakin yakin ini mah di FIFA Asian Cup King Indo bakal aman pertahanannya cuy ya. Kalau misalkan main 4 pemain bertahan aja duet sama JSDS, ini mah udah mewah banget. Mewah banget, sudah pasti mewah banget. Mewah. Luar biasa teman-teman. Luar biasa pertandingan Kevin Dix kali ini cuy. Inilah momen Kevin Dix. Jadi pertandingan itu berakhir dengan yang kita lihat lagi 2-1 ya. Salah satu pemain dari Aston Villa mendapatkan kartu merah ya. Oke. Selanjutnya ini ya yang tadi sudah aku bilang ya, pertandingan antara Singapura melawan Thailand dengan skor 3-1 ya. Nah ini guys, Indonesia kemarin susah banget ngalahin Singapura. Ini di hadapan Thailand, Singapura kalah 1-3. Padahal bintang-bintang timnas Thailand itu pada nggak main. Sekarang satu kaki timnas Thailand ada di final bareng pemain-pemain muda ini. Jujur di Piala AFF emang Thailand jadi suhu. 7 gelar juara Piala AFF yang udah pernah diraih jadi bukti kenapa Thailand bisa sekonsisten ini. Kita tunggu leg kedua siapa yang bakal menang. Follow akun gua buat info bola selanjutnya. nah tapi kita perlu tahu ya bahwasannya yang main melawan Singapura pada waktu itu adalah tim B ya, bukan tim A ya. Nah terus ini ada informasi ya, pemain abroad ya, tapi belum dinaturalisasi ya, penyerang berdarah Indonesia resmi bergabung dengan Eindhoven nih guys. Nah FC Eindhoven mengonfirmasi perekrutan striker muda berdarah Indonesia Sigurd Bartamans ya. Pemain berusia 20 tahun itu didatangkan dari Willem II dengan status pinjaman untuk 1 musim ke depan. Wah, ini tapi belum ada ya kabarnya untuk dinaturalisasi. Apa sudah ya? Kalau kalian tahu boleh ya komen di bawah ya. Ya, oke. Selanjutnya ini ada dari tadi ya Kevin Dix ya. Nah, ini ada yang kirim ini. Oke.
Kevin Dick tampil sepenuh selama 90 menit ya untuk membawa klubnya Borussia Mönchengladbach meraih kemenangan 2-1 melawan Aston Villa dalam laga uji coba per musim terakhir di Stadion Borussia Park ya, Jerman pada Sabtu 15 Agustus 2026 ya. Bermain sebagai bek tengah utama, bek timnas Indonesia ini menginisiasi gol pembuka pada menit ke-32 melalui umpan terobosan akurat ke Van Honorat ya, yang kemudian disontek menjadi gol oleh tim Clandestine ini ya. Setelah kapten utama tim Clandestine ditarik keluar pada babak kedua, Kevin Dick dipercaya untuk memakai kapten ya, Grand Back ya. Di lapangan skor akhir laga penutup dengan skor 2-1 setelah tim Clandestine ya mencetak gol pada menit ke-32 ke-35, sedangkan Aston Villa hanya mampu membalas 1 gol lewat aksi John McGinn pada menit ke-69 guys. Makin gacor aja nih kawan ya. Kevin Dick nih ya. Oke, nah ini ada kabar lagi dari Luke Fikri ya. Kita gaskan kabar Luke Fikri ya guys. Oke, sini. Dan nama Luke Fikri baru aja bikin gegar. Winger 20 tahun yang lagi on fire bareng MacArthur FCE di A-League Australia ini mendadak jadi bahan omongan panas. Vibe permainan dan breakthrough-nya di Liga Australia bener-bener langsung mencuri perhatian pas pertama kali pop up di radar fans timnas. Punya garis keturunan Medan dari neneknya, Luke Fikri resmi jadi WNI lewat proses naturalisasi. Pengalaman main di top level A-League sampai kompetisi Asia bikin mental bertandingnya udah teruji banget. Work rate-nya di lini depan bener-bener ngasih amunisi baru yang bikin kedalaman skuad Garuda makin mengerikan. Oke guys ya, Luke Fikri resmi menjadi warga negara Indonesia dan kini membuka jalan untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain berusia 20 tahun tersebut saat ini membela MacArthur FC dalam beroperasi sebagai winger atau penyerang ya. Fikri punya kecepatan, keberanian dalam duel 1 lawan 1 serta kemampuan menyerang dari sisi lapangan. Kehadirannya jelas menambah pilihan menarik untuk lini depan Garuda, apalagi ia masih punya banyak ruang untuk berkembang. Mampukah Luke Fikri menjadi salah satu dari senjata baru timnas Indonesia? Semoga aja ya, kita akan buktikan nanti di FIFA Asian Cup guys ya. Ini makin banyak nih penyerang, makin banyak striker juga keren sih ya. Oke. Selanjutnya kita ada kabar lagi dari Kevin Dick ya. Ya, semakin mahal semakin berkelas. Ya, itulah ya kata-kata yang cocok untuk Kevin Dick ya. Bukan JSS guys, sorry. Nah, ini JSS makin naik kelas ya. Market value-nya sudah mencapai 14 juta pound sterling. Wes, gila sih. Dulu mungkin cuma dianggap sebagai pemain biasa dari timnas Indonesia. Sekarang JSS sudah punya market value yang selevel dengan nama-nama besar di Eropa guys. Gila sih, makin gacor nih kawan yang satu ini. Oke, terus ada lagi, ini adalah informasi tentang pemain-pemain ya yang berdarah Indonesia. Ya, kita gaskan guys. Guys, gue baru lihat IG-nya Pak Nur selaku staf sus Kemenkumham kita. Dan tiba-tiba beliau posting tentang Damien Augustin dan juga menjelaskan detailnya dan bahkan menyatakan kalau dia masuk radarnya Coach John Herdman. Tanda-tanda kloter 2 bakal ada Damien Augustin gak sih guys? Bagi kalian yang belum tahu, Damien Augustin saat ini main di Akademi Arsenal. Umurnya 19 tahun dan posisinya bisa jadi gelandang dan winger. Nah, mungkin kan bakal yang tanya ke gue, Bang, yakin bang mau naturalisasi pemain muda lagi? Kan mereka masih mentah. Terus ntar kalau mereka keburu ke Super League lagi gimana? Tenang, gak segampang itu. Gini ya guys, pertama, memang Damien masih muda, tapi dia didikan EPL bro, Arsenal. Dan kalau kita lihat sepanjang sejarah timnas Indonesia, pemain diaspora yang didikan Akademi EPL itu pada sukses semua, cok. Kedua, iya bro sudah dipanggil dengan 2 negara, Curaçao U17 dan juga Holland U18 dan 19. That proves kalau dia itu kualitasnya bagus banget ya. Iyalah sampai dipanggil sama negara lain. Dan terakhir gue sempet lihat kan beberapa highlightsnya dia. On the ball movementnya Damien itu bagus banget guys, jujur aja. So menurut gua kalau Damien mau dinaturalisasi buat Indonesia, it is very good and gua dukung banget.
Tapi please, please panggil dia di agenda FIFA aja, oke? Dan kalau mau pakai dia di ajang-ajang kelompok umur, please pakainya di ajang AFC atau Olympics atau World Cup Under 20, oke? Jangan panggil dia ke ajang-ajang non FIFA kalau buat timnas senior, dan ke AFF lah kalau di kelompok umur. Karena kita harus ingat, Damien itu harus banget memperjuangkan menit bermain di klubnya. Guys, gue baru... Ya, betul sekali sih. Jadi ini aku udah sempet denger sih, memang dia bagus ya. Dari Akademi PL, Akademi Player tuh ya, namanya itu adalah siapa tadi, lupa. Ya, yang itu tadi udah dibahas tadi tuh ya. Jadi kalau menurutku memang kalau semakin muda tuh sebenarnya dinaturalisasi tuh semakin keren sih. Tapi nggak tahu nanti perkembangannya seperti apa, kan kita juga nggak paham kan masalah teman. Tapi kebanyakan dari akademi Arsenal itu pada keren-keren. Oke, kemudian ini adalah masa lalu. Masa lalu dibahas guys. Iya, ini masa lalu pas waktu Tom Hay ini menjebol gawang dari Martin Pes. Kita gaskin guys. Bergkaan voor Maarten Pasels. Achter de bal Tom Haaien. De modder onder de noppen even vandaan haalt. Haaien. En die krult hem lekker binnen zeg. Zo! Oke. Oke, Tom Haaien dan Martin Pes adalah pemain diaspora andalan timnas Indonesia. Ada momen menarik ketika kedua pemain tersebut harus saling berhadapan di klubnya masing-masing. Haaien dan Pes sempat beradu kualitas di salah satu pertandingan di Liga Belanda. Haaien dengan kemampuan free kicknya berhadapan dengan Pes yang tangguh dan akhirnya kebobolan. Zit eigenlijk heel Bergkaan voor Maarten Pasels. Ja, Achter de bal Tom Haaien. De modder onder de noppen even vandaan haalt. Haaien. En die krult hem lekker binnen zeg. Zo! Gila sih kalau Martin Pes keren ya. Nah, ini salah satu yang perlu juga kita berikan apresiasi yang keren ya dari JIZ, dari JIZ dan kawan-kawan ya. Inisiatornya dari J. Salah satu yang di ini ya. Dan juga kabar datang dari Sri Kandi Garuda Indonesia, timnas Indonesia yang kemarin tuh melawan Arab Saudi guys ya. Dan berakhir dengan 7-0 ya. Diobok-obok sama timnas Indonesia Putri U17. Yang berlaga hari ini adalah Garuda Pertiwi, anak asuhan dari Timo Sjuneman, di mana Garuda Pertiwi berada di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Saudi Arabia. Untuk peringkat FIFA memang Arab Saudi ada di bawah timnas Indonesia, yaitu di peringkat 157. Sedangkan timnas Indonesia sendiri berada di ranking 110. Ini baru timnas U17 versi coach Timo Sjuneman. Kita masih belum lihat nih, ada satu timnas U17 lagi yang diberi nama Putri Nusantara bersama Takumi Taniguchi yang berada dalam satu grup bersama Thailand, Singapura, dan Yordania. Dan sekali lagi selamat untuk anak-anak asuhan dari coach Timo Sjuneman. Berkembang terus Garuda Pertiwi dan follow akun gua buat info bola selanjutnya. Bye. Semoga selalu berkembang ya semua pesepak bola di Indonesia, dari mulai klub, mulai dari yang perempuan atau yang wanita, dan timnas senior, walaupun junior juga semua berkembang ya. Oke guys, untuk penampilan tadi ya, hadirnya video tadi adalah mengakhiri perjumpaan kita pada saat ini ya. Makasih buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa yang belum subscribe langsung ditekan tombol subscribe-nya ya. Karena subscribe itu adalah gratis, kita dukung timnas Indonesia dan kita dukung juga channel ini untuk 100.000 subscribe ya. Oke, terima kasih buat kalian semuanya. Sekian, tetap dukung Indonesia di dadaku. Ya.